Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Pendowo, saya dari kelas 11 PPLG 3. Di video kali ini saya akan mempresentasikan bab 1 yaitu materi tentang rekayasa perangkat lunak. Yuk simak videonya berikut ini. Istilah rekayasa perangkat lunak secara umum disepakati sebagai terjemahan dari istilah software engineering. Dan perangkat lunak adalah seluruh perintah yang digunakan untuk memproses informasi. Lalu apa pengertian dari RPL? RPL sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari analisa kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, penguji sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Seperti yang saya katakan barusan, RPL secara umum disepakati sebagai software engineering. Memang betul, namun sebagian orang mengartikan bahwa RPL hanya sebatas pada bagaimana membuat program komputer. Padahal ada perbedaan yang mendasar antara perangkat lunak dan program komputer. Baik, dari gambar barusan dapat diartikan bahwa rekayasa perangkat lunak akan selalu berusaha menghasilkan output yang kinerjanya tinggi, biaya rendah, dan waktu penyelesaian yang tepat. Secara lebih khususnya dapat dinyatakan bahwa tujuan RPL ini yang pertama memperoleh biaya produksi yang rendah, menghasilkan perangkat lunak yang output kinerjanya tinggi, andal dan tepat waktu, menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja di berbagai jenis platform, dan yang keempat menghasilkan perangkat lunak yang biaya perawatannya rendah. Ruang lingkup RPL. Yang pertama, software requirements, yang kedua, software design, yang ketiga, software construction, yang keempat, software testing, yang kelima, software maintenance, yang keenam, software configuration management, yang ketujuh, software engineering management, yang kedelapan, software engineering tools and methods, yang kesembilan, software engineering process, dan yang kesepuluh, software quality. Setelah saya menyebutkan ke-10 software yang tadi, saya akan menjelaskan sedikit saja tentang 10 software tersebut. Yang pertama ada software requirements berhubungan dengan spesifikasi kebutuhan dan persyaratan perangkat lunak. Yang kelima ada software design mencakup penentuan arsitektur, komponen, antarmuka dan karakteristik lain dari perangkat lunak. Yang ketiga ada software construction berhubungan dengan detail pengembangan perangkat lunak, algoritma, pengkodean, pengujian, dan pencari kesalahan. Yang keempat ada software testing meliputi pengujian pada keseluruhan perilaku perangkat lunak. Yang kelima software maintenance mencakup upaya-upaya perawatan ketika perangkat lunak telah dioperasikan. Yang keenam ada software configuration management berhubungan dengan usaha perubahan konfigurasi perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Yang ketujuh ada software engineering management berkaitan dengan pengelolaan dan pengukuran RPL termasuk perencanaan proyek perangkat lunak. Yang kedelapan software engineering tools and methods mencakup kajian teoritis tentang alat bantu dan metode RPL. Yang kesembilan software engineering proses berhubungan dengan definisi, implementasi, pengukuran, pengelolaan, perubahan dan perbaikan proses RPL. Dan yang ke-10, software quality menitik beratkan pada kualitas dan daur hidup perangkat lunak. Disiplin ilmu komputer merupakan integrasi dari teori algoritma, seringkali dideskripsikan sebagai suatu studi sistematis pada proses-proses algoritma yang menjelaskan dan mentransformasikan informasi. Ada 6 bidang untuk disiplin ilmu lain di luar komputer. Yang pertama bidang ilmu manajemen, yang kedua bidang ilmu matematika, yang ketiga bidang ilmu manajemen proyek, yang keempat bidang ilmu manajemen kualitas, yang kelima bidang ilmu ergonomika, dan yang keenam bidang ilmu rekayasa sistem. Setelah menyebutkan ke-6 bidang tadi, saya juga akan menyebutkan apa saja yang meliputi ke-6 bidang tersebut. Yang pertama kan ada bidang ilmu manajemen, itu meliputi akuntansi, finansial, analisis kuantitatif, manajemen sumber daya manusia, kebijakan dan strategi bisnis. Yang kedua, bidang ilmu matematika meliputi aljabar linear, kalkulus, statistik, analisis numerik, dan matematika diskrit. Yang ketiga, bidang ilmu manajemen proyek meliputi semua hal yang berkaitan dengan proyek, seperti ruang lingkup proyek, anggaran, tenaga kerja, manajemen risiko, dan penjadwalan proyek. Yang keempat, bidang ilmu manajemen kualitas meliputi pengembangan sistem kualitas, manajemen risiko dan keandalan, perbaikan kualitas, dan metode-metode kuantitatif.
Yang kelima, bidang ilmu ergonomika menyangkut hubungan interaksi antara manusia dengan komponen-komponen lain dalam sistem komputer. Yang keenam, bidang ilmu rekayasa sistem meliputi teori sistem, analisis biaya keuntungan, pemodelan, simulasi, proses dan operasi bisnis. Perkembangan perangkat lunak diawali pada tahun 1940-an. Pada tahun 1940-an, komputer pertama yang membolehkan pengguna menulis kode program langsung. Kemudian, pada tahun 1950-an, generasi awal interpreter dan bahasa Markov. Generasi pertama compiler, generasi kedua compiler. Kemudian, pada tahun 1960-an, komputer mainframe mulai dikomersialkan. Lanjut pada tahun 1970-an, perangkat perkembangan perangkat lunak mini komersial. Kemudian pada tahun 1980-an, perangkat komputer personal atau PC komersial, peningkatan permintaan perangkat lunak. Pemahaman tentang masalah, strategi, dan proses pemecahan masalah, serta pendekatan sistem pada pemecahan masalah akan sangat membantu proses rekayasa perangkat lunak. Masalah dan gejala. Masalah adalah perbedaan antara kondisi yang terjadi dan kondisi yang diharapkan. Dan gejala adalah tanda atau petunjuk terjadinya suatu masalah. Berdasarkan dari penjelasan masalah dan gejala tadi, saya memiliki contoh untuk masalah dan gejala. Untuk yang masalah, contohnya seperti ini. Ada seorang siswa berharap memperoleh nilai di atas 80 untuk ujian mata pelajaran C++. Namun pada kenyataannya dia hanya memperoleh nilai 60. Adanya perbedaan ini menunjukkan adanya masalah. Nah, untuk contoh yang gejala seperti ini. Seorang dokter dalam usaha mengobati pasien pasti selalu bertanya dulu tentang gejala-gejala yang dirasakan oleh pasien. Kemudian dokter menyimpulkan bahwa pasien menderita penyakit tertentu dan menentukan obat yang tepat. Pusing, demam, batuk, dan pilek merupakan gejala atau tanda dari penyakit flu. Apabila dokter hanya memberi obat sakit kepala, maka penyakit flu tidak akan sembuh. Satu masalah mungkin memiliki satu gejala, tetapi mungkin juga lebih. Itulah contohnya. Baik. Mungkin kita bertanya-tanya, apa hubungannya masalah dan gejala dengan RPL? Seperti yang sudah disampaikan di awal bab, perangkat lunak yang merupakan hasil dari RPL merupakan alat bantu yang digunakan untuk menyelesaikan tugas atau masalah tertentu. Apabila kita tidak mengetahui dengan benar apa masalahnya, mustahil kita dapat menentukan bagaimana menyelesaikannya. Dan untuk mengetahui dengan baik masalah, maka pengetahuan tentang gejala dari masalah menjadi sangat penting untuk menyelesaikannya. Tipe-tipe masalah. Tipe masalah yang pertama yaitu masalah pemenuhan standar. Yang kedua, masalah pemilihan alternatif. Yang ketiga, masalah pemenuhan kepuasan konsumen. Dan yang keempat, masalah pencapaian tujuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit keempat tipe-tipe masalah yang tadi. Yang pertama, masalah pemenuhan standar. Ini adalah masalah yang berhubungan dengan pencapaian standar yang telah ditentukan dalam sebuah organisasi. Biasanya, tujuan seperti ini berlaku dalam jangka yang relatif panjang. Masalah yang kedua, masalah pemilihan alternatif berhubungan dengan bagaimana memilih solusi terbaik dari berbagai alternatif berdasarkan kriteria tertentu. Permasalahan ini seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti bagaimana memilih sekolah yang tepat, memilih lokasi tempat tinggal, dan memilih bidang pekerjaan. Masalah yang ketiga, masalah pemenuhan kepuasan konsumen. Ini biasanya ada di organisasi-organisasi yang bersifat profit atau mencari keuntungan. Konsumen memiliki berbagai macam keinginan yang satu sama lain berbeda. Nah, memenuhi seluruh keinginan konsumen sangat tidak mungkin dan sangat memberatkan sebuah organisasi. Oleh karena itu, kita perlu mencari pemecahan yang sama-sama menguntungkan baik bagi konsumen maupun organisasi. Masalah yang keempat yaitu masalah pencapaian tujuan. Tipe ini mirip dengan tipe pertama, masalah pemenuhan standar. Yang berbeda adalah pada tipe ini, tujuan yang ingin dicapai dapat berubah-ubah dan bersifat jangka pendek. Pemecahan masalah adalah sebuah proses di mana suatu situasi diamati, kemudian bila ditemukan ada masalah, dibuat penyelesaiannya dengan cara menentukan masalah, mengurangi atau menghilangkan masalah, atau mencegah masalah tersebut terjadi. Baik, kita telah sampai di materi yang terakhir. Saya akan menjelaskan sedikit materi pemecahan masalah. Secara umum, proses pemecahan masalah dapat dilakukan dengan 4 tahapan utama, yaitu yang pertama, memahami dan mendefinisikan masalah. Yang kedua, membuat rencana untuk pemecahan masalah. Yang ketiga, merancang dan menerapkan rencana untuk memperoleh cara penyelesaiannya. Dan yang keempat,
memeriksa dan menyampaikan hasil dari pemecahan masalah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan kata. Saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.